Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Zahra Nur Ramadhani dari kelas A NIM 2405176021 akan menjelaskan tentang program yang telah saya kerjakan. Saya akan menjelaskan nomor 1 yang A dulu. Ini tuh program untuk membuat tabel kebenaran, seperti ini hasilnya. Oke, lanjut. Jadi di sini saya akan jelaskan yang saya kerjakan. Yang pertama itu ada def preposisi. Ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama proposisi yang menerima 3 argumen, yaitu P, Q, dan juga R. Lanjut, di bawahnya ini ada not garis bawah P sampai dengan not P. Itu maksudnya membuat variabel baru bernama not garis bawah P ini. Nah, ini kan. Nah, itu. Dan memberikannya nilai negasi dari nilai P. Jadi jika nilai P itu true, maka negasinya false, dan juga sebaliknya jika nilai P itu false, maka negasi dari nilai P itu true, kayak gitu. Sama juga dengan not Q, not R. Lalu not garis bawah R atau Q itu menghitung disjungsi OR antara not R dan juga Q, dan hasilnya disimpan dalam variabel. Sama juga seperti ini, penjelasannya sama saja seperti yang not R atau Q itu. Lanjut, ini ada ada value list. Nah, yang ini. Nah, yang ini itu membuat list value yang berisi nilai kebenaran true atau false. Ini akan digunakan untuk menghasilkan semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran, gitu ya, untuk P, Q, dan juga R yang argumen tadi. Lalu untuk mencetak header table ini untuk garis yang ini, garis panjang ini. Lalu yang ini itu yang print 130, kayak itu angkanya itu, sama juga untuk garis yang panjang ini. Nah, untuk P per T, Q per T, R per T itu untuk menjadi judul di table headernya gitu. Ya, seperti ini. Jadi P per T itu jadi di sini. Lalu Q per T itu hasilnya jadi ini. Lalu itu untuk menghasilkan kombinasi kebenaran untuk PQR. Saya akan menjelaskan yang ini. PQR in intertools product itu maksudnya adalah loop yang akan mengintegrasi untuk P, Q, dan R menggunakan fungsi intertools product. Lanjut itu untuk yang not ini kita bisa ambil dari not R ini, kita ambil dari sini. Jadi kita tulis satu-satu untuk bisa manggil dia gitu kan. Kayak ada not R nih, not P. Itu kita tulis di sini, tulis kembali kayak gitu. Nah, untuk print ini untuk menjadi apakah dia nilainya true atau false gitu. Makanya kita tulis seperti ini. Ini kita bisa ambil seperti di sini, bisa seperti di judulnya P per T, Q per T, R per T. Oke, jadi seperti itu, dan hasilnya seperti ini jika di run. Ya, P-nya itu ada hasil true. Di Q hasilnya kalian bisa lihat sendiri, ini hasil dari codingannya kayak gitu. Jadi lanjut, saya akan menjelaskan nomor 1B. Jadi di sini penjelasannya untuk yang di atasnya ini sama saja ya, seperti nomor 1 itu. Definition proposisinya itu sekarang ada 5 argumen, karena tadi cuma 3. Jadi di sini tentu saja hasil outputnya juga berbeda. Di sini lebih banyak kemungkinannya kayak gitu kan. Lanjut, not P dan not garis bawah P dan not P ini sama seperti tadi. Untuk mendapatkan negasi dari P dan menyimpannya dalam variabel. Jadi jika nilai P-nya itu true, maka
maka negasinya itu akan jadi false kayak gitu. Oke, lanjut. Ini value listnya untuk kita tahu apakah itu true atau itu false hasilnya kayak gitu. Lanjut di print ini tuh untuk judulnya yang untuk output yang ini, yang P, Q, R, S, T, not P, not Q, dan seterusnya kayak gitu. Nah untuk yang for ini untuk kayak gitu saya akan menjelaskan yang ini dulu, yang paling atas. For P, Q, R, S, T intertools product value list itu adalah loop yang akan mengiterasi melalui semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran untuk P, Q, R, S, T, S dan juga T gunakan fungsi intertools product. Dan untuk not baris kedua ini ntar. Nah untuk itu tuh dipanggil dengan nilai di dalam loop fungsi proposisi dipanggil dengan nilai P, Q, R, S dan T. Saat ini hasilnya di unpack ke dalam variabel-variabel yang sesuai. Dan yang terakhir ini itu mencetak satu baris table yang berisi nilai kebenaran untuk P, Q, R S dan T dan hasil dari ekspresi logika seperti itu. Lanjut saya akan menjelaskan ke nomor yang kedua. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Di sini sama seperti penjelasan nomor 1 A dan B, definisi proposisinya itu untuk menghasilkan PQRS-nya itu argumen-argumen itu. Lanjut, ini ada not PQR ini. Premis 1 ini bisa mendefinisikan premis sebagai hasil dari ekspresi logika not P atau not Q. Ini mempresentasikan premis pertama dari argumen logika yang sedang dievaluasi. Ya, sama saja ini penjelasannya berarti yang premis 1. Lanjut, konklusi. Konklusi S berarti ini mendefinisikan konklusi sebagai nilai dari S yang merupakan kesimpulan yang ingin dicapai dalam argumen logika. Criterion premis 1, premis 2, 3, jadi gabung semua premisnya. Baris ini mengembalikan semua nilai yang telah dihitung oleh fungsi, yaitu nilai-nilai kebenaran dari setiap premis, kesimpulan, dan hasil evaluasi argumen secara keseluruhan. Jadi yang value list ini sama seperti nomor 1 A dan B tadi, mendefinisikan sebuah list bernama value garis bawah list yang berisi dua nilai boolean true dan false. List ini akan digunakan untuk menghasilkan semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran untuk proposisinya. Seperti itu yang tadi P, Q, R dan juga S. Dan sama saja untuk membuat judul di outputnya nih ya, P ini. Dan untuk ini intertools product yang ini itu sama juga memulai loop yang akan mengiterasi melalui semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran untuk P, Q, R dan S. Lalu ini juga di dalam loop ini memanggil fungsi proposisi dengan nilai-nilai P, Q, R, dan S saat ini dan menyimpan hasil yang dikembalikan oleh fungsi ke dalam variabel-variabel. Lanjut, itu yang baris yang paling terakhir paling bawah itu mencetak satu baris dari tabel kebenaran yang menunjukkan nilai-nilai kebenaran dari setiap premisnya, kesimpulan, dan hasil evaluasi argumen secara keseluruhan untuk kombinasi nilai kebenaran P, Q, dan juga R, S. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor yang ketiga. Di sini ada soal himpunan. Jadi di sini ada angka-angka yang telah diberikan, yaitu angka-angka himpunan.
dengan elemen-elemen berupa bilangan ganjil dari satu ini ya, ini bilangan ganjil semua yang di baris ini kecuali angka 20 ya. Dan lanjut, kita pokoknya ini adalah bilangan himpunan ya. Bilangan himpunan, sorry, yaitu A dan B itu bilangan himpunan. Sorry ya, ini ada bilangan himpunan. Lalu ini if is disjoint, ini saya berikutnya. Baris ini memeriksa apakah ini ya, baris ini memeriksa apakah himpunan A dan B saling lepas atau disjoint. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika mereka tidak memiliki elemen yang sama. Fungsi is disjoint ini akan mengembalikan true jika himpunan saling lepas dan false jika tidak. Lalu ini himpunan baru ini, baris ini akan membuat himpunan baru bernama himpunan garis bawah baru yang berisi gabungan semua elemen dari A dan juga B. Fungsi anion di sini juga digunakan untuk menggabungkan dua himpunan gitu ya. Jadi kan ini ada dua himpunan, jadi fungsi anion ini itu menggabungkan dua himpunan ini ya, dua himpunan ini. Lanjut, itu adalah himpunan anion ini. Nah, ini tuh jika kondisi if terpenuhi, himpunan saling lepas, maka baris ini akan mencetak pesan ke layar yang menyatakan bahwa himpunan A dan B saling lepas. Namun, jika kondisi if terpenuhi, baris ini akan mencetak pesan ke layar yang menampilkan isi dari himpunan garis bawah baru ini. Lanjut, itu ada ini irisan ini. Jika himpunan A dan B tidak saling lepas, baris ini akan membuat himpunan baru bernama irisan yang berisi elemen-elemen sama, yaitu beririsan antara A dan B. Fungsi intersection ini adalah digunakan untuk mencari irisan dua himpunan. Lanjut untuk baris ini. Nah, jika kondisi else terpenuhi, himpunan tidak saling lepas, baris ini akan mencetak pesan ke layar yang menyatakan bahwa himpunan A dan B tidak lepas. Dan jika kondisi else-nya terpenuhi, maka barisan ini mencetak pesan ke layar yang menampilkan isi dari irisan. Ya, jadi hasil outputnya adalah seperti ini. Himpunan A dan B tidak saling lepas, ini tidak saling lepas ya. Jadi kondisi ini akan mencetak pesan ke layar yang menyatakan bahwa himpunan A B tidak saling lepas. Dan ini menemukan, nah jadi intersectionnya ini menghasilkan input output yaitu 20. Jadi ya gunanya untuk mencari irisan antara dari himpunan A dan B, dan hasilnya adalah irisannya adalah 20. Oke, lanjut saya akan menjelaskan nomor 4A, yaitu perkalian matriks. Jadi di sini itu import NumPy SNP itu mengimpor library NumPy yang penting untuk operasi matriks. Lalu di sini ada sesuai soal, matriks A ada angka 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8, dan matriks B 1, 0, 2, 1, 3, 1. Matriks ini di sini mendapatkan matriks ini ya, elemen pertama dan elemen kedua itu dikalikan. Nah, ini baris 3 matriks. Nah, di sini lanjut aja, ini mencetak hasil perkalian matriks ke konsol. Jadi hasil outputnya seperti ini ya, matriks A sudah sesuai dengan ini. 1, 2, 3, 0, 4, 5, dan hasilnya adalah 14, 5, 23, 9, 44, dan 15. Nah, dipertanyakan apakah matriks ini bisa dikali? Bisa, karena kolomnya sama. Bisa dikali ya jadinya guys. Lanjut, oke, ini adalah nomor yang terakhir yaitu 4B. Di sini adalah
masih dengan matriks sama ya, ini import PSN. Nah di sini adalah membuat array NumPy dua dimensi yang disebut matriks dengan elemen-elemen yang diberikan. Array ini mempresentasikan matriks. Lanjut, ini mengembalikan tuple yang berisi jumlah baris dan juga kolom. Untuk baris ini mengakses elemen pertama dari tuple yaitu jumlah baris dan menyimpannya di variabel. Lanjut, yang ini itu untuk mengakses elemen kedua dari tuple yaitu jumlah kolom dan menyimpannya di variabel. Lanjut itu yang ini ini tuh memulai blok if untuk memeriksa apakah matriks adalah matriks persegi, jumlah baris sama dengan jumlah kolom kalau tersedia. Lanjut yang ini, jika matriks persegi menghitung determinannya menggunakan np lina lg titik det matriks ini jika itu matriksnya persegi. Itu menggunakan ini untuk matriks persegi. Sini mencetak determinan ke konsol di format dengan satu angka di belakang koma. Dan ini matriks bukan jika matriks bukan persegi akan mencetak pesan yang menyatakan bahwa matriks tidak memiliki determinan. Nah, karena matriks bukan persegi, jadi ya hasil dari outputnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika masih banyak kekurangannya saya mohon maaf sekali. Hanya segitu kemampuan saya untuk menjelaskan program yang telah saya buat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.